Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang mulia ini fi syahri Sya'ban, dan sebentar lagi jamaah kita akan masuk bulan Ramadan. Maka sekali lagi, di antara ciri seorang mukmin ketika menjelang bulan Ramadan, maka dia bergembira, bukan justru malah merasa berat atau mungkin dia tidak bergembira jemaah. Para ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Bahkan di antara mereka ada yang sudah memulai qiraatul Quran. Dia tutup tokonya, fokus qiraatul Quran. Dalam rangka apa jemaah? Dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tetapi ingat, jangan sampai kita sibuk dalam artian mempersiapkan untuk bulan Ramadan, kemudian Sya'ban kita lalai. Jangan. Sya'ban juga termasuk bulan yang istimewa, sehingga jamaah perbanyak ibadah puasa. Yang masih punya tunggakan segera dibayar. Kemudian mari kita mulai untuk start qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan jamaah sebagai bekal kita tatkala nanti masuk di bulan Ramadan. Kita pula pelajari tentang fikih siam, kemudian tarawih, kemudian terkait nanti zakatul fitri, kemudian salat Idul Fitri, pelajari. Ini di antara bentuk persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya jamaah sekalian, di pagi hari ini kita masih pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa'ala. Dan pagi hari ini jamaah kita masuk bab seputar silaturahim. Bab seputar silaturahmi. Di bab sebelumnya jamaah sudah kita jelaskan bahwasannya silaturahmi itu wajib. Menyambung hubungan kekerabatan itu wajib. Wajib apa jemaah? Wajib ain. Kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu tanpa terkecuali. Dan menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan rahim. Kalau bahasa kita kerabat. Dan sudah pernah kita singgung bahwasanya kerabat kita yang wajib untuk kita sambung adalah sampai bapak kita keempat. Bapak kita, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak. Mereka semua jemaah kerabat kita. Furuknya atau jemaah sekalian dalam artian keturunannya semua kerabat. Misalkan orang tua kita punya anak, misalkan berarti saudara kita. Anak-anaknya nanti jemaah semua kerabat kita. Sampai bapak kita yang keempat. Seperti Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itulah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika misalkan kita berziarah dengan orang yang tidak ada ikatan rahim dengan kita, maka jamaah secara istilah syar'i tidak disebut silaturahim, tetapi hanya sekedar ziarah, kita berbuat baik.
Tetapi kadang di tempat kita itu yang namanya berkunjung ke teman juga silaturahmi. Tapi secara syar'i tidak. Silaturahmi itu hanya dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Bahkan tidak semuanya, tetapi sampai bapak kita yang keempat. Berkata Imam Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'aim, telah menghabarkan kepada kami Abu Nu'aim. Qala haddatsana Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mauhib. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mauhib. Beliau mengatakan sami'tu Musa ibn Talha yadhkuru an Abi Ayyub al-Ansari. Dia mengatakan saya pernah mendengar Musa bin Talha, dia menyebutkan dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa beliau mengatakan anna a'rabiyan arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, bahwasanya ada seorang Arab Badui, dia menemui Rasulullah ketika beliau dalam suatu perjalanan. Jadi ada seorang Arab Badui menemui Nabi ketika Nabi dalam suatu perjalanan. Sehingga ini juga jamaah menunjukkan tidak masalah kalau antum punya hajat, kemudian ada misal seorang ustadz ingin ke Semarang, akhirnya antum mendatangi, tanya tentang ilmu, boleh dan bukan sesuatu yang tercela, tidak masalah. Kecuali kalau ustadznya ataupun orang yang ingin dimintai ketemu kemudian tidak punya waktu, ya jangan memaksa. Tapi kalau mereka mengizinkan, silakan, tidak masalah. Dan ini jamaah sekalian termasuk bab kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi menemui seorang alim kemudian bertanya tentang masalah ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Faqala, maka dia mengatakan ahbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni minan nar. Maka si Arab Badui itu pun mengatakan ahbirni, khabarkan kepadaku, ma yuqarribuni minal jannah, apa-apa yang akan mendekatkan saya ke dalam surga, wa yub'iduni minan nar, dan sesuatu yang akan menjauhkan diriku dari api neraka. Jamaah, inilah Masya Allah pertanyaan yang memang selayaknya ditanyakan, menanyakan tentang hal-hal yang akan mendekatkan diri kita dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Ini paling penting. Jangan jamaah kita semangat untuk bertanya kalau misal hal tersebut hanya terkait tentang bisnis kita, tentang urusan dunia kita. Jangan, tidak masalah, silakan bertanya tentang dunia kita. Tetapi jamaah ada hal-hal yang sangat penting, hendaknya kita perbanyak bertanya tentang suatu amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka. Karena jamaah sekalian, hal-hal yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, Islam sudah menjelaskan. Dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi, ketika ada seorang musyrik kemudian atau ahli kitab mendatangi beliau, dia katakan bahwasanya laqad bayyana nabiyyukum kulla syai', nabi kalian itu telah menjelaskan sesuatu sampai seseorang ingin masuk WC. Maka dia mengatakan iya, sahih. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang akan mendekatkan seorang hamba dalam surga dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka kecuali Islam telah menjelaskan. Kama qala. Nah, sehingga jemaah tinggal kita mau mengkaji atau tidak. Sering saya ingatkan jemaah, umur kita itu singkat, waktu kita itu sangat singkat. Maka kesempatan yang singkat dan cepat ini hendaknya kita maksimalkan. Untuk apa jemaah? Untuk memperbanyak bekal. Bagaimana caranya? Bertanya tentang hal-hal yang tadi
akan mendekatkan diri kita dalam surga dan menjauhkan diri kita di api neraka. Banyak bertanya. Jangan hanya bertanya tentang urusan dunia saja, jangan. Dan inilah jamaah, masya Allah, ya, peringatan bagi kita juga. Kalau misalkan kita ingin bertanya, hendaknya ya perlu dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira pertanyaan yang akan kita ajukan bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain atau tidak, itu penting. Kalau ternyata jamaah pertanyaan tersebut justru akan menimbulkan fitnah, tahan. Tapi kalau pertanyaan tersebut misalkan akan mendatangkan manfaat baik untuk diri kita atau orang lain, silakan, tidak masalah. Silakan, tidak masalah. Karena di sini pun jamaah kita penting untuk mendahulukan fikih prioritas. Terkadang sebagian kita sibuk mempelajari hal-hal yang tidak penting, ya, atau mungkin jamaah yang mempelajari hal-hal yang mungkin mafdul, yang afdul nggak pernah dipelajari. Ini juga keliru. Harusnya jamaah kita belajar tentang hal-hal yang sangat penting dulu. Setelah itu baru yang penting. Itu penting. Nah, sehingga ya penting ya belajar tentang fikih prioritas. Maka ketika beliau pun bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, na'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka ini menunjukkan jamaah bahwa perkara yang sangat penting untuk kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang masalah tauhid. Tentang masalah tauhid. Siapa yang paling hebat daripada Rasulullah? Beliau SAW jamaah mendakwai para sahabat yang keimanan mereka sudah tidak diragukan lagi. Apa yang beliau ajarkan kepada mereka? Tauhid. Dakwah di Mekah sekitar 13 tahun sekian. Tentang apa? Tentang tauhid. Ya. Karena sebagian kita ya meremehkan. Ya, kenapa dakwah cuma sekedar tauhid terus? Kenapa kajiannya hanya ini dan itu misalkan? Ya. Maka jamaah sekalian, kita itu belajar tauhid mungkin baru berapa kali. Para ulama kita, masya Allah, Syekh bin Baz dan yang lainnya, mereka itu sudah sekelas syekh, bukan hanya thalabul ilmi. Mereka itu jamaah mengkhatamkan seperti misal contoh kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu berkali-kali. Sudah khatam diulang lagi. Sudah khatam diulang lagi. Dan kita kadang, Ustaz sudah selesai, ganti yang lain. Terkadang jamaah sekalian dalam masalah ya tauhid itu penting untuk diulang. Penting jamaah. Enggak masalah. Sudah antum belajar tentang qawaidul arba kemudian dikaji lagi misalnya, enggak masalah. Karena dengan pengulangan itu jamaah kadang-kadang ada faidah yang terselip. Tidak masalah. Ya. Bahkan terkadang orang-orang yang misal jamaah selalu mengkaji kitab tauhid, ternyata ilmu itu kadang-kadang tidak atau belum meresap. Dan ini banyak kita saksikan. Sudah belajar tentang kitab tauhid, ternyata dia masih meremehkan perbuatan syirik. Nah, sehingga ya, agar kita masalah ilmu itu semakin menancap, kemudian benar-benar ya, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, kaji terus, diulang terus. Ya, engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Jamaah sekalian, al-ibadah secara bahasa artinya al-khudu wa tadallul, tunduk dan merendah. Adapun secara istilah syar'i sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau mengatakan ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu segala apa yang Allah cintai ataupun ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu ibadah. Dan di dalam masalah ibadah jamaah, kita wajib untuk mengesahkan. Dalam artian ibadah yang kita kerjakan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan di antara syarat ibadah, di antara syarat diterimanya amal ibadah kita jemaah ada dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-ittiba. Ikhlas dalam artian kita kerjakan amal ibadah tersebut semata-mata karena Allah. Ketika misal kita sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya misalkan jamaah,
Kita niatkan karena Allah, bukan dalam rangka ya, untuk misalkan mendapatkan dunia, bukan dalam rangka ingin dipuji dan disanjung, bukan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Yang kedua jamaah, al-ittiba, dalam artian ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Kenapa? Karena dalam masalah ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan di sini nggak ada ijtihad. Sehingga dalam masalah ibadah itu tidak ada ijtihad. Yang ada silakan mencontoh saja. Yang ada kerjakan, yang tidak ada nggak perlu. Yang ada pun jamaah sekalian, silakan kerjakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang tidak mampu, ya sudah, gugur. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja jamaah. Kalau misalkan antum sudah tidak mampu sholat dengan berdiri, misalkan, silakan duduk. Baik dengan duduk tarubbuk misalkan bersila, ataupun duduk iftiras, ataupun duduk tawaruk misalkan, tidak masalah. Mana yang lebih dalam artian istilahnya rileks ya. Kalau misalkan rileksnya dengan tarubbuk silakan, tidak masalah, atau dengan iftiras silakan, tidak masalah. Kalau ini pun sudah tidak mampu, maka jamaah silakan sholat dengan berbaring, baik berbaring di lambung kanan ataupun di lambung kiri. Kenapa jamaah? Karena nggak ada dalil. Yang ada berbaring. Adapun penjelasan kanan kiri nggak ada. Nah, sehingga ya, boleh kanan, boleh kiri, nggak masalah. Kalau tidak bisa terlentang, nggak masalah. Kalau sudah nggak mampu, bagaimana jamaah? Di sini Islam pendapat. Di sini Islam pendapat. Kalau sudah tidak mampu, berisyarat dengan apa namanya, kepala. Karena al-ima itu dengan kepala, bukan badan. Jadi ima itu dengan kepala. Kalau ruku misalkan hanya sedikit, sujud gini, badannya tegak. Ya, badannya tegak, bukan gini jemaah. Ini keliru. Jadi ima itu dengan kepala, sedikit. Sujudnya. Kalau ini sudah nggak bisa, terjadi Islam pendapat. Sebenarnya mengatakan gugur, selesai. Gugur. Gak ada kewajiban apapun. Karena sudah nggak mampu dengan ima. Ada yang mengatakan dengan mata. Ruku itu agak sedikit, sujud gitu, tapi dalilnya lemah. Ada yang mengatakan dengan jari, tidak ada dalilnya, tidak ada asal usulnya. Ada yang ijtihad, kalau sudah nggak bisa dengan ima, silakan dengan ucapan saja. Tetapi wallahu alam ini mungkin jamaah solusi ya. Kalau nggak bisa dengan apa namanya kepala, mungkin ya dengan ucapan silakan, nama masalah. Ya, daripada tidak sholat. Kenapa jamaah? Karena selagi akal kita masih ada, selagi akal kita masih ada jemaah sekalian, maka kewajiban sholat itu tetap masih ada. Kecuali kalau sudah pikun permanen, maka gugur, nggak perlu sholat, selesai. Ya. Puasa juga sama, nggak perlu puasa dan nggak ada fidyah. Kenapa? Karena sudah ghairul mukallaf. Sehingga artinya masalahnya dalam masalah ibadah itu, kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah selesai. Kalau misalkan ada penggantinya, ganti ke penggantinya. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum, nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum. Sahkah sholatnya? Sah. Itulah syariat kita. Syariat kita itu mudah cuma. Ya. Maka tidak perlu untuk membuat sensasi baru. Yang ada saja kita nggak sanggup, kok bikin cara-cara baru. Kalau kita ditantang misalkan jamaah untuk mengerjakan seluruh ibadah sholat ya, yang ada dalilnya, dijamin satu hari antum nggak sanggup ya. Coba dari mulai bangun tidur, ada apa namanya qobliyah subuh atau sholat fajar, kemudian sholat subuhnya ya, kemudian nanti duhanya ya, bisa syuruk, kemudian duha, kemudian awabin ya, kemudian nanti qobliyah zuhur, setelah ba'diyah zuhur ya, kemudian taubatnya, istikharahnya, macam-macam. Kita nggak sanggup. Kok sebagian orang malah buat ya, sholat yang aneh-aneh, sholat rokoib. Nggak ada contohnya jemaah sekalian. Ngapain? Ya. Kalau ingin sholat silakan yang ada saja. Ya. Inilah kadang-kadang ya munculnya bid'ah itu memang dari pemikiran-pemikiran yang aneh. Ya. Makanya orang-orang yang suka melakukan hal seperti ini jemaah sekalian, hakikatnya mereka itu tidak menggunakan akalnya. Tidak menggunakan akalnya cuma. Kalau akalnya dipakai selesai. Ya.
silakan kerjakan yang ada, yang tidak ada nggak perlu, selesai. Ya. Kadang mereka mengatakan kalau kita sampaikan ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi. Kata mereka, ya nggak mungkin, kita nggak sanggup. Ya sahih jamaah sekalian. Maksudnya kalau dalam artian kita mengerjakan seluruhnya, ya nggak mungkin nggak sanggup. Makanya kalau merasa nggak sanggup, ya ngapain buat tata cara yang baru? Ngapain? Ya. Silakan yang ada saja, dan itu pun kerjakan yang mampu saja. Yang nggak mampu ya sudah selesai. Nah ini kadang-kadang jamaah sekalian, ya, dari orang-orang yang ya suka seperti itu, kadang muncul yang aneh-aneh. Membantah juga kadang-kadang bantahannya aneh-aneh. Kemudian masalah wala tusyriku bi syai'a, dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Syirik itu artinya taswiyatu ghayrillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Jadi syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Itu syirik. Ya. Adapun jamaah sekalian, syirik itu ada dua macam, ada syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar itu jamaah sekalian, ya sama tadi, ya taswiyatu ghayrillahi ya billahi fi ma huwa min khasaisillah. Najmi mengatakan ya, memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Adapun syirik kecil itu jamaah sekalian artinya ya segala wasilah yang akan menghantarkan kepada syirik akbar itu syirik kecil. Syirik kecil. Contoh seperti misalkan doa di sisi kuburan. Doanya kepada Allah untuk hajat diri kita jamaah, ini syirik kecil. Syirik kecil. Tapi kalau doanya kepada penghuni kubur ya syirik akbar. Tapi kalau doanya kepada Allah tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri dan di sisi kuburan, ini syirik kecil. Kenapa? Kan hal ini ya bisa menghantarkan seseorang jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Mungkin orang yang melihat dikira ini kuburan keramat. Oh, kenapa si fulan kok kubur doanya di situ? Dikira itu kuburan keramat, kemudian orang-orang berbondong-bondong gara-gara lihat dia. Dan orang-orang datang bukan doanya kepada Allah, doanya kepada penghuni kubur, gara-gara dia yang ya, mengawali. Makanya perbuatan seperti ini dianggap syirik kecil. Atau misalkan dalam masalah ucapan. Karena syirik kecil itu terkadang cuma sekalian dalam masalah ucapan. Itu syirik kecil. Ya. Kemudian tadi ya dalam masalah ya, dia melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Ini syirik kecil maksudnya. Ya. Kemudian masalah watuqimus shalah, dan menegakkan salat. Jamaah sekalian, menegakkan salat itu beda dengan ada usolah. Jadi tuqimu itu dari fi'il aqama yuqimu, iqamatan. Iqamah itu jamaah artinya mengerjakan salat dengan mengerjakan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan rukun-rukunnya, dan kalau bisa sunnah-sunnahnya. Itu namanya iqamah. Adapun ada artinya mengerjakan, sehingga orang yang mengerjakan sholat belum tentu sah. Belum tentu sah. Orang sholat duhur berkali-kali belum tentu sah kalau tidak iqamah. Contoh di zaman Rasulullah ada seorang ya, dia masuk ke masjid, dan kebetulan Nabi ketika itu berada di masjid. Dia masuk masjid sholat, nah itu ya, mendatangi Nabi mengucapkan salam. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ya, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Kembali lagi dia jamaah sekalian, sholat lagi. Kemudian mendatangi Nabi lagi mengucapkan salam. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai jamaah sekalian terakhir dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa sholat kecuali ya seperti ini. Kemudian Nabi baru mengajarkan kalau kamu sholat itu bertakbir, menghadap kiblat bertakbir, kemudian tumakninah. Diajari. Ya. Ternyata orang ini jamaah sholatnya tidak tumakninah. Dan tumakninah itu jamaah termasuk rukun sholat. Makanya orang yang sholat yang tidak tumakninah itu jamaah dianggap belum iqamatus sholat. Ada usolah dia mengerjakan sholat tetapi belum iqamatus sholat, maka belum dianggap. Karena perintah kita itu wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat, bukan ada usolah, bukan itu sholat. Makanya di antara orang yang diancam dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin,
alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Orang yang lalai salat itu ada ya kurang lebih 4 macam. Ada orang yang tidak salat sama sekali, jelas ini diancam dengan wail, satu lembah yang ada di neraka jahanam. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, ini juga sama, diancam dengan wail. Yang ketiga, orang yang sholat 5 waktu tepat waktu, tetapi tidak melakukan rukunnya, syarat-syaratnya. Sholat tepat waktu, bahkan mungkin di sholat yang pertama, tapi tumakninah tidak, al-fatihahnya juga sama, maka yang seperti ini juga sama, diancam dengan wail, satu lembah yang ada di neraka jahanam. Kemudian yang keempat, orang yang sholat 5 waktu, rukun-rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, tetapi sudah keluar waktunya sengaja diundur-undur, sama, ini juga diancam dengan wail, dengan lembah yang ada di neraka jahanam. Nah, sehingga jamaah sekalian, iqamatus shalah itu sekali lagi jamaah mengerjakan sholat dengan melaksanakan syarat, wajib, rukun, dan kalau bisa ditambah dengan sunnah-sunnah. Oleh karena itu jamaah penting bagi kita untuk mengkaji tentang ya fikih sholat, penting jamaah ya. Apalagi sholat selagi kita masih punya akal, itu diwajibkan, bahkan tiap hari. Masa kita tidak punya waktu, kesempatan untuk mengkaji secara detail? Dan kewajiban kita jamaah mengajarkan anak-anak kita, istri kita untuk apa? Ya, apa? Untuk sholat yang benar. Tugas kita. Makanya kalau misalkan antum nggak punya waktu, ya panggil ustaz, kursus 2 hari, ajari istri atau misalkan ajari anak-anak bareng keluarga 2 hari kursus wudu yang benar, kemudian sholat yang benar. Karena ini bekalnya masanya. Bahkan Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang kelak akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu yang pertama sholat. Kalau sholatnya baik, semua baik. Tapi kalau sholatnya rusak, semua rusak. Ajari bagaimana takbirnya yang benar, bagaimana nanti sedekapnya yang benar, bagaimana nanti rukuknya, kemudian tata cara duduk tawaruknya, iftirosnya misalkan. Ajari mereka. Ya kadang diantara kita jamaah berani mendatangkan misalkan guru privat, misalkan bahasa Inggris, tapi masa guru privat untuk sholat 5 waktu enggak punya waktu. Antum harus punya waktu. Kalau enggak, ajari antum sendiri. Ajari. Sekali-kali dilihat bagaimana wudunya, kemudian bacaannya, antum cek. Tugas kita, tugas orang tua jamaah, harus punya waktu. Ya, masa jamaah dengan anak kita nggak punya waktu, padahal anak itu aset yang baik. Untuk urusan bisnis saja jamaah kadang-kadang kita punya waktu, bahkan kalau misalkan rapat di luar Jawa pun kita datang. Kenapa? Demi uang, dan itu hanya untuk kebutuhan kita di dunia. Nah ini jamaah, kalau antum punya anak, masya Allah, soleh dan solihah, ini aset terbaik. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, ketiga anak ini masya Allah menjadi anak yang soleh dan solihah, seluruh amal soleh yang dia kerjakan akan sampai kepada orang tuanya. Maka orang tua harus perhatian, punya waktu untuk mendidik anak-anaknya, harus, tanpa kecuali, harus ya. Kalau bisa jamaah salin atau menjadwalkan tiap hari 1 jam misalkan, duduk dengan istri, dengan anak, ya mengkaji. Misalkan kalau belum bisa mengkaji tafsir, ya terjemahan dulu. Minimalnya kita tahu ternyata di Quran itu isinya seperti ini. Kan selama ini kita nggak tahu jemaah ya, tentang ayat misalkan hadonah, tentang ayat ini kita kan belum tahu, karena nggak pernah baca terjemahan pun nggak pernah. Walaupun terjemahan itu belum cukup, minimalnya tahu dulu, kaji rutin tiap hari. Kemudian yang penting-penting saja tentang tauhid, rukun iman kepada Allah ya, ini penting juga. Rukun beriman kepada Allah ada 4 rukun, dan ini wajib diketahui. Beriman kepada malaikat ada juga 4 pokok yang harus diketahui. Beriman kepada kitab-kitab Allah ada juga 4 pokok yang harus diketahui ya. Beriman kepada takdir ada juga 4 pokok ini harus diketahui. Itu minimal antum kabarkan kepada mereka, jelas kepada mereka ya.
Dan yang rukun-rukun ini wajib diketahui. Iman wa taqdir, al-ilmu, misalkan al-khalqu, al-masyiah, ya. Itu harus disampaikan kepada mereka. Ini minimalnya, kadar wajibnya. Adapun yang misalkan cabang-cabangnya, seandainya mereka tidak mengetahui, mungkin gugur jamaah. Tapi yang pokok itu jamaah harus. Seperti contoh beriman Allah, 4 rukun itu wajib diketahui. Kalau cabang-cabangnya masalah yang mungkin ini secara sangat terperinci, orang wajar nggak tahu. Tapi kalau yang pokok ini nggak tahu, ini musibah. Dan itu tugas kita orang tua jemaah untuk menyampaikan kepada anak kita. Kemudian masalah ini waktu zakah, menunaikan zakat. Kemudian watasilu rahimah, dan menyambung hubungan kekerabatan. Sehingga hadis ini jamaah menunjukkan bahwa menyambung hubungan kekerabatan merupakan perkara yang sangat ya, dianjurkan, bahkan wajib, sangat ditekankan. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya tentang hal yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka, Nabi menjelaskan diantaranya menyambung hubungan kekerabatan. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya menyambung hubungan kerabatan merupakan suatu amalan yang akan mendekatkan seorang ke dalam surga. Itu pula sebaliknya, memutuskan hubungan kerabatan ini perbuatan yang akan menjauhkan seorang hamba dari surga atau akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Sehingga masalahnya hadis ini terdapat faidah. Yang pertama, kegigihan para sahabat untuk mengetahui segala amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Makanya masalahnya para sahabat itu orang-orang yang paling semangat dengan amal soleh. Sehingga seandainya ada amal soleh menurut sebagian orang yang baru diketemukan di zaman kita, ternyata di zaman Nabi dan di zaman para sahabat mereka belum pernah mengamalkan, maka ini sesuatu yang mustahil. Kenapa jamaah? Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat tamak dengan kebaikan. Sehingga ada kaidah yang mengatakan laukana khairan lasabakuna ini. Seandainya perkara ini baik, maka tentu mereka para sahabat sudah mengamalkannya. Maka jemaah sekalian, contoh misalkan seperti amal-amalan yang bid'ah. Mereka katakan, oh ini bagian dari agama. Ternyata darinya tidak ada. Atau praktek salah seorang sahabat pun tidak ada. Padahal sahabat itu jumlahnya sekitar 124.000. Tidak ada satu riwayat pun. Maka ini mustahil kalau disebut amal soleh. Karena kalau seandainya itu amal soleh, tentu para sahabat sudah mengamalkan. Selesai, gampang. Kalau nggak ada, berarti memang bukan amal soleh. Selesai. Walaupun mungkin dianggap sebagian orang itu sebagai kebaikan. Ya. Kalau misalkan dia mengatakan ini kebaikan terkait dunia, ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau mengatakan ini kebaikan dalam masalah ya agama, nah ini jamaah sekalian harus ada dalil. Kalau tanpa dalil, berarti dianggap sesuatu yang menyesatkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur penuduhan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Di situ ada indikasi dia seolah-olah menuduh bahwasanya Nabi dulu tidak menyampaikannya atau dulu Nabi menyembunyikannya. Ini kan mustahil ya maksudnya, mustahil. Makanya Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan," barang siapa yang menganggap suatu bid'ah itu sebagai perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana lisan. Maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Agama Islam itu sudah sempurna. Sehingga tidak butuh pengurangan, tidak butuh penambahan. Enggak butuh. Kalau dia menambah-nambahi misalkan, berarti kan ada tuduhan Nabi dulu menyembunyikan, sekarang boleh diketemukan. Dari mana kok ada unsur Nabi menyembunyikan? Karena Nabi tidak mengamalkan, para sahabat tidak mengamalkan. Nah ini jemaah, bahayanya bid'ah itu seperti itu ya.
Dia seolah-olah menuduh Nabi berkhianat. Ini kan Allah bilang. Ya. Apalagi pelaku bid'ah itu kadang-kadang jamaah sekalian, bahkan ini yang terjadi, mereka sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka menganggap perbuatannya bukan maksiat, tapi menganggap itu ibadah. Bayangkan, maksiat dianggap ibadah. Bahkan mereka tidak malu-malu melakukannya di dalam masjid. Jamaah sekalian, bid'ah dengan zina itu lebih parah mana? Mana bid'ah sahih? Ada yang berani berzina di masjid? Terjamin gak ada yang berani. Gak ada yang berani jamaah. Tapi banyak orang yang berani melakukan bid'ah di masjid. Barang itu lebih parah dosanya, lebih parah. Bahkan ada juga yang melakukan kesyirikan, tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ini kan lebih parah dosanya jamaah, lebih parah. Makanya masya Allah jamaah, ahlu tauhid itu merupakan orang-orang yang orang diberikan jamaah taufik oleh Allah. Orang yang sangat beruntung. Kalau antum kenal dakwah tauhid, dakwah sunnah, ini sangat beruntung. Ya. Makanya masjid itu jamaah sebenarnya yang paling berhak untuk memakmurkan adalah ahlu tauhid. Sahih. Karena kalau masjid dimakmurkan oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah, tidak mengenal tauhid, yang terjadi apa? Ya, kesyirikan bahkan bid'ah mungkin jamaah mungkin saja diamalkan atau dikerjakan di dalamnya. Dan ini yang terjadi. Ini yang kita saksikan. Masa di rumah Allah kok berani melakukan syirik? Masa di rumah Allah kok berani melakukan kebid'ahan? Dan ini terjadi. Waliyadu billah. Agumanya masalahnya, hadis ini juga memberikan faidah kepada kita. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim merupakan amal yang dapat memudahkan jalan ke dalam surga dan menjauhkan pelakunya dari neraka. Jadi mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim. Tali silaturahim adalah amalan yang akan memudahkan seorang masuk dalam surga dan menjauhkan pelakunya dari api neraka. Kemudian masalah faedah berikutnya, pertanyaan merupakan salah satu cara untuk meraih ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi ingat, pertanyaan juga harus perlu di perlu di pilih-pilih ya. Enggak sembarangan. Karena terkadang jamaah sekalian dengan pertanyaan kita justru akan memberatkan. Justru. Maka jangan sampai kita banyak bertanya, ternyata dengan pertanyaan kita justru kita akan merasa berat. Jangan jemaah. Nah, sehingga bertanyalah dengan sesuatu yang memang penting. Silakan. Terutama tadi Nabi sudah menggambarkan, bertanyalah tentang hal-hal yang akan mendekatkan diri kita ke dalam surga atau menjauhkan diri kita dari api neraka. Dahulu para sahabat itu jemaah, kalau bertanya tujuannya memang untuk diamalkan. Tujuannya memang untuk diamalkan. Ya, bukan dalam rangka untuk membuat fitnah atau terkadang untuk hanya sekedar ngetes ustadznya misalkan, bukan. Tetapi memang ingin diamalkan. Maka tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya, hadis ini memberikan faedah kepada kita pentingnya menyambung silaturahim. Bahkan sudah pernah kita sebutkan tentang keutamaannya. Man yasuru an yubsatallahu rizquhu wa yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Orang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya kemudian diluaskan rezekinya, maka hendaknya sambung hubungan kekerabatan. Walaupun para ulama kita masih sedang pendapat terkait tentang masalah dipanjangkan umurnya. Ada yang mengatakan maksudnya fisiknya diberikan kekuatan oleh Allah. Fisiknya diberikan kekuatan lebih oleh Allah. Sehingga sampai pun dalam kondisi dia tua renta, fisiknya masih kuat, masih bisa ke masjid, masih bisa ruku sujud. Ya. Ini maksudnya menurut sebagian para ulama kita. Makanya pernah ada seorang KKP, spontan ketika dia ingin nyebrang mungkin sungai kecil, spontan dia bisa lompat
sampai orang-orang kaget. Kemudian ditanya, ya, ternyata jamaah, jawaban dia, saya itu bisa melakukan seperti ini karena dulu di masa muda saya menjaga tubuh saya, maka sekarang di masa tua Allah menjaga tubuh saya. Karena sebabnya apa? Dia jaga tubuhnya di waktu muda, di waktu tua Allah yang jaga. Allah yang jaga. Nah, maka benar al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Antum menjaga mata antum dari melihat hal yang haram, lisannya dijaga, kakinya dijaga, tidak melangkah ke hal-hal yang haram, maka di waktu tua jamaah Allah jaga. Bahkan ya masya Allah, orang-orang yang mereka menghafal Quran jamaah, terkadang sampai tua pun nggak pikun, sampai tua pun tidak pikun. Dan ini merupakan karunia dari Allah. Nah, sehingga kalau diri antum ingin dijaga oleh Allah, tubuh kita ingin dijaga oleh Allah, maka silakan ya, antum jaga tubuh ini ya, dari sekarang. Yang masih muda jaga, jangan sampai digunakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Kalau memang tubuh kita ingin dijaga oleh Allah nanti di waktu tua. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya ditambahkan umur itu maksudnya dia akan selalu dikenang, walaupun sudah meninggal tetapi nama kita akan selalu diingat. Seperti contohnya Rasulullah, para sahabat, kemudian seperti imam-imam yang 4 misalkan, mereka sudah meninggal dunia tetapi nama mereka tetap disebut sampai detik hari ini. Ada yang mengatakan seperti ini maksudnya, ada yang mengatakan ditambahkan umurnya. Ya benar, ditambahkan umurnya hakiki, tetapi maksudnya ditambahkan umur di sini adalah penambahan umur yang ada di catatan malaikat. Adapun yang di Lauhul Mahfuz tetap satu. Umur antum 70 ya 70 di sana. Tapi ini rahasia Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun di tangan malaikat itu bisa berubah dengan apa? Dengan sebab syar'iyah. Contohnya apa? Doa. Di mana Nabi mengatakan la yarudud du'a ilal qada. Ya. Tidak bisa merubah apa namanya? Qada kecuali doa. La yarudud qada ila du'a. Itu banyak masalahnya dengan tadi menyambung hubungan silaturahim, maka akan ditambahkan umurnya. Kemudian masalahnya, ikhwan akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala, beliau mengatakan, haddatsani, telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Muawiyah bin Abi Muzarrad, ada mengatakan Muzadid, dari Sa'id bin Yasar dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ya masallian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk. Jadi alif lam di sini, alif lam lil istighraq, artinya keseluruhan, bahwa seluruh makhluk telah Allah ciptakan. Falamma faragha minhu, maka tatkala Allah selesai menciptakannya, qamatir rahim, maka rahim berdiri. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya rahim itu jamaah apa? Memiliki apa jamaah? Jasad memiliki tidak? Ini ada jamaah saja. Ruh juga jamaah saja. Ruh itu berjasad tidak jamaah? Ruh itu berjasad tidak? Hah? Berjasad tidak? Materi atau bukan? Bukan materi, tapi ruh nanti bisa dilihat. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika dalam kondisi sakaratul maut, dicabut, itu dilihat. Makanya jamaah, orang yang meninggal itu matanya terbelalak dan itu melihat ruh. Di saat itulah jamaah, ruh itu apa? Berwujud materi. Sekarang kita belum bisa melihat. Kalau antum ingin melihat, ya sudah nanti akan dilihat jamaah, akan dilihat. Bahkan kelak nanti apa namanya, apa yang disembelih nanti di akhirat, kematian itu kan disembelih ya. Antum belum tahu kematian itu ada jasanya tidak, tapi nanti ada. Bahkan amal soleh kita pun nanti ada
ada wujudnya nanti, tapi sekarang belum tahu. Sekarang belum tahu seperti itu. Jadi rahim berdiri jamaah sekalian. Faqal maka Allah berfirman, tahan. Qalat, maka ia mengatakan, hadza maqamul aid bika minal qati'ati. Kata rahim, inilah tempat orang yang berlindung kepada engkau dari memutuskan hubungan kekerabatan. Qala, maka Allah berfirman, ala tarbaina an asila ma wasalaki. Tidakkah engkau ridho saya akan menyambung dengan orang yang menyambung denganmu? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqta'u man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan denganmu. Qalat, maka rahim menjawab, bala, ya wahai Rabb, saya ridho. Qal, maka Allah Jalla wa Ala berfirman, fadzaka laki, maka inilah ketentuan khusus untukmu. Thumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa kemudian kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dengan memutuskan hubungan-hubungan kerabatan kalian? Sehingga jemaah sekalian, hadis yang kedua ini di dalam bab silaturahim masih menunjukkan kepada kita bahwasannya menyambung hubungan kerabatan merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting. Makanya masalah yang di sini diingatkan, barang siapa yang memutuskan hubungan kerabatan, maka Allah akan putuskan rahmatnya. Makanya kita saksikan orang-orang yang masya Allah dia selalu berbuat jahat, berbuat buruk dengan kerabatnya, yang terjadinya masalahnya urusan dunianya rusak, urusan dunianya rusak. Sehingga hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, penegasan akan haramnya memutus tali silaturahim. Penegasan akan haramnya memutus tali silaturahim. Kemudian faedah berikutnya, silaturahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada para hambanya, dan memutus silaturahim merupakan penyebab terjadinya kerusakan. Jadi masalahnya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka sambung hubungan kekerabatan, sambung kekerabatan. Dan rahmat itu artinya kasih sayang. Yang dengan kasih sayang ini jamaah, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia kita, kebaikan nanti di alam barzah, dan kebaikan kelak di akhirat. Makanya masuk surga itu dengan sebab apa? Rahmat. Masuk surga itu dengan sebab rahmat, bukan dengan amal soleh. Tetapi apakah perlu mengerjakan amal soleh jemaah? Perlu. Kenapa? Karena rahmat itu tidaklah didapatkan kecuali dengan amal soleh. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya perjumpaan nanti di surga, apa kata Allah? Falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh. Kerjakan amal soleh. Pertanyaan masalahnya, amal soleh itu masih memberikan manfaat bagi pelakunya sampai kapan jemaah? Sampai kapan? Karena surga itu bukan dengan amal soleh, tapi dengan rahmat. Di surga sudah nggak butuh lagi, antum nggak butuh amal soleh lagi jemaah, sudah nggak butuh. Pertanyaan, masa amal soleh itu masih dirasakan faidahnya bagi pelakunya di mana jemaah? Pertama, di dunia. Dunia masih merasakan. Orang yang beramal soleh akan merasakan kebaikannya. Contoh, silaturahim. Apa faedahnya? Dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Apalagi jamaah sekalian, secara umum seluruh ketakwaan itu menjadi sebab Allah memberikan solusi dari segala permasalahan kita,
dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka dengan rajin sholat, dengan rajin sedekah, dengan rajin puasa, ini sebab Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Jadi di dunia akan bermanfaat. Bahkan masalahnya jangankan seorang muslim, seandainya ada orang kafir, dia suka beramal kebaikan, apakah dia akan mendapatkan manfaatnya? Dapat tidak ya? Dapat. Orang kafir rajin sedekah, mungkin saja dengan sebab seperti itu Allah sukseskan bisnisnya, mungkin ya. Kemudian di alam barzakh apakah masih berfungsi? Masih. Amal soleh masih berfungsi. Ada orang yang jamaah masya Allah diringankan azabnya gara-gara apa? Doa dari anaknya yang soleh. Sahih. Jadi amal soleh itu masih berfungsi. Kelak ketika dibangkitkan masih berfungsi tidak? Di padang mahsyar masih berfungsi tidak? Hah? Masih. Contohnya sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya imam yang adil, seorang yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, seorang pemuda yang hati terpaut dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencinta karena Allah, kemudian seorang pemuda yang diajak berzina, dia katakan saya takut karena Allah. Ada orang yang sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kemudian orang yang berzikir dalam kondisi sendirian, kemudian berdirinya air matanya. Ini masih bermanfaat, masih jemaah. Tapi nanti ketika sudah ingin masuk surga, ya, amal itu bermanfaat untuk mendapatkan rahmat. Dan dengan rahmat ini jemaah sekalian, seseorang akan masuk surga. Selesai sudah. Di surga itu antum mendapatkan segala kenikmatan. Tapi apakah jemaah sekalian amal soleh itu berpengaruh dengan tingkatan di surga? Berpengaruh tidak jemaah? Berpengaruh. Ya, ada orang yang jemaah sekalian tingkat derajatnya sekian, dan itu tergantung amal soleh dulu di dunia. Ya, untuk menghafal Quran jemaah, berapa tingkatannya? Tingkatan derajatnya di surga? Hah? Untuk menghafal Quran, untuk syahid 100, menghafal Quran sejumlah ayat yang dihafal. Berapa jumlah ayat? 6.000 sekian. Itu untuk menghafal Quran. Makanya derajat di surga itu wallahu alam, yang tahu hanya Allah. Tapi surga yang paling tinggi, surganya siapa jemaah? Surganya Nabi. Apa? Al-Wasilah. Al-Wasilah itu surganya khusus untuk Nabi. Masih ketika doa, ketika adzan apa? Ati Muhammadan al-wasilah, itu surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus. Dan Nabi mengatakan ini hanya diberikan kepada untukku, tidak kepada yang lainnya. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya masalah yang tingkatan di surga iya, ada pengaruhnya dengan amal soleh. Tetapi antum masuk surga itu dengan amal soleh. Afan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian masalah yang ikhwan fillah. Faedah yang berikutnya isti'arah. Ya. Jadi hadis ini memberikan faedah adanya isti'arah. Isti'adzah. Adanya isti'adzah, meminta perlindungan hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah itu artinya jamaah sekalian meminta perlindungan. Ya. Secara istilah isti'adzah itu kita berlindung kepada sesuatu yang akan menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak disukai, dari sesuatu yang tidak disukai. Dan isti'adzah itu secara umum ada dua. Secara umum ada dua. Ada isti'adzah kepada Allah, ada isti'adzah kepada makhluk. Isti'adzah kepada Allah jelas ini perintah syariat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini perintah untuk berlindung kepada Allah. Yang kedua, minta perlindungan kepada makhluk. Ya. Maka ini ada perincian.
Yang pertama jemaah sekalian, meminta perlindungan kepada makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Minta perlindungan kepada makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Tidak boleh. Tidak boleh jemaah sekalian. Pertanyaannya, hal yang khusus dimiliki oleh Allah ada berapa? Ada berapa? Yang makhluk nggak punya itu khusus milik Allah. 3. Pertama, hal-hal terkait rububiyah Allah. Contohnya apa? Menciptakan alam, mengatur alam, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini hak khusus Allah. Makanya seperti ini nggak boleh dimintakan dari makhluk, nggak boleh. Minta misalkan hilangkan dari mara bahaya kepada makhluk, itu nggak boleh. Atau meyakini makhluk bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ini juga keyakinan yang syirik, nggak boleh. Karena itu hak khusus Allah. Oke. Yang kedua, hal-hal terkait tentang ibadah. Maka ibadah itu milik Allah. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada makhluk, nggak boleh. Salat, puasa, zakat, haji itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Dan yang ketiga, hal-hal yang terkait dengan asma dan sifat Allah. Itu sesuatu yang milik Allah SWT. Maka kalau seandainya ada orang minta perlindungan, ya, agar dirinya dijaga dari mara bahaya, mintanya kepada makhluk, ini nggak boleh. Dia minta perlindungan agar tidak terjadi gempa bumi, datang ke dukun, ini nggak boleh, syirik. Kenapa? Yang menyingkap mara bahaya, yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Jadi ini meminta perlindungan pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah kepada makhluk, maka ini syirik, nggak boleh. Yang kedua, meminta perlindungan kepada makhluk pada hal-hal yang tidak khusus dimiliki oleh Allah. Berarti bukan 3 hal tadi. Ya. Ini tidak khusus, hanya dimiliki oleh Allah. Dan makhluk tersebut jamaah mampu untuk memberikan bantuan. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Contohnya, minta perlindungan kepada Pak Polisi karena dia dikejar-kejar begal. Lalu di kantor polisi minta perlindungan, boleh? Boleh. Kenapa? Karena ketika itu Pak Polisi bisa memberikan perlindungan. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Yang ketiga, minta perlindungan kepada makhluk pada hal-hal yang tidak khusus dimiliki oleh Allah, tetapi makhluk tersebut tidak bisa memberikan bantuan. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Enggak boleh. Contohnya apa? Contohnya, ada orang misalkan gini, dikejar-kejar perampok, minta perlindungan kepada orang yang tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Misalkan orang ini kan jelas nggak bisa memberikan perlindungan, kok diminta dan dia tahu, makanya nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur pelecehan, dan melecehkan orang itu tidak boleh, nggak boleh jemaah. Kemarin pas debat ya di YouTube itu, ya kata yang lawan debatnya itu gini, syirik itu kan meminta perlindungan kepada selain Allah padahal dia tidak mampu, ya. Atau minta bantuan kepada makhluk yang dimana makhluk tersebut tidak mampu memberikan bantuan. Kemudian ditanya, kalau minta tolong diambilkan barang seberat 100 ton kepada satu orang, dia nggak mampu, ini syirik bukan? Syirik bukan jemaah? Anda minta ke antum, Pak, tolong ambilkan itu beras seberat 1000 ton. Karena antum nggak bisa. Permintaan ini syirik bukan jemaah? Syirik bukan? Jawabannya bukan syirik, tetapi apa? Pelecehan, haram, nggak boleh. Bukan syirik, karena syirik itu menyamakan makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Apakah hal tersebut merupakan hal kekhususan Allah? Bukan. 1000 ton itu mungkin bisa diangkat dengan apa? Dengan alat misalkan bisa. Tapi ketika dia mintanya kepada seorang yang dia tidak mampu, ini tetap nggak boleh, tetapi bukan syirik. Tapi mungkin saja ini masuk ke pelecehan, nggak boleh. Nah, ya makanya di orang-orang itu bukan nggak paham jemaah. Jadi kita mengatakan meminta perlindungan kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki Allah itu syirik, ya. Akhirnya memberikan bantahan yang keliru.
Terus bagaimana kalau minta tolongnya kepada orang yang tidak mampu? Apakah itu syirik? Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu ketika pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Kok mintanya kepada makhluk, itulah syirik. Tapi kalau yang diminta bukan hal-hal yang khusus, makhluk itu mampu untuk memberikan bantuan, dan tatkala kita minta kemudian dia mampu untuk memberikan bantuan, boleh. Tapi kalau kita minta dan kita tahu dia tidak mampu, kok sengaja, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur pelecehan, termasuk bisa dosa besar. Ini nggak boleh. Namanya masalahnya, masya Allah, ahlu tauhid itu orang yang berakal, paham. Sehingga untuk membantah ahlu bid'ah itu sebenarnya mudah aja mas. Antum belajar saja dasar, dengan antum tahu dasarnya, maka syubhat model apapun jamaah akan mudah dibantah. Pelajari dulu dasar yang kuat. Ketika muncul, oh kok ini bertentangan, oh berarti ini keliru, selesai. Ya, makanya kadang-kadang jamaah sekalian, bentuk kekeliruan ketika ada seseorang fokus, misal dia mempelajari tentang hal yang sesat tetapi dasarnya nggak punya, itu keliru. Harusnya dasar dulu dipelajari, sudah mantap, silakan. Khawatir kalau misalkan dia fokus mempelajari hal-hal yang menyimpang, dasarnya belum ada, yang terjadi apa? Syubhat masuk nanti, repot. Nah, ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Dia sibuk mempelajari yang sesat, sedangkan yang usul dia tidak pelajari, akhirnya dia terkena syubhat. Nah ini musibah, kalau syubhat sudah masuk itu sulit keluar. Kemudian masalah yang berikutnya, berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, haddatsana Al-Humaidi, telah mengabarkan kepada kami Al-Humaidi, beliau mengatakan haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Sa'id, dari Muhammad bin Abi Musa, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil, dan berikanlah kerabat dekat haknya, orang yang punya talian hubungan kerabatan haknya, dan orang-orang miskin dan dan ibnu sabil. Kerabat dekat itu tadi ya sudah kita jelaskan. Kemudian orang miskin itu jamaah sedang mendapat para ulama kita. Ada yang mengatakan miskin itu orang yang punya pendapatan lebih dari setengah kebutuhan tetapi belum cukup. Contoh gini jamaah sekalian, ada seseorang dia kebutuhan setiap harinya, setiap bulan itu 3 juta, setiap bulan 3 juta. Dia punya pendapatan cuma 2.500.000, maka dia miskin. Adapun fakir itu orang yang punya pendapatan kurang dari setengah kebutuhan. Kalau kebutuhan dia sebulan 3 juta, pendapatan dia cuma 500.000 atau cuma 1 juta, maka dia fakir. Sehingga fakir itu lebih parah daripada miskin. Ustaz, berarti standar fakir miskin itu berkaitan dengan kebutuhan pokok? Jawabannya iya. Maka ini masalahnya. Kalau seseorang misal gajinya 15 juta sebulan, kebutuhan pokoknya 20 juta, dia miskin bukan? Miskin, sahih. Berhak zakat? Berhak jamaah, sahih. Gajinya 15 juta, kebutuhan dia sebulan 20 juta, dia miskin. Kalau ada zakat atau kasih boleh, enggak masalah. Contoh misalkan punya anak 5, semuanya kuliah, sebulan berapa biayanya? Kemudian misalkan rumahnya, kebutuhan listriknya, sumur airnya 15 juta itu habis, bahkan masih kurang, maka dia miskin. Silakan kalau ada zakat dibagikan. Tapi ada orang jamaah pendapatannya 3 juta, baru nikah, sebulan hanya habis misalkan 2,5 atau 2,5 juta. Apakah dia miskin? Dia nggak miskin. Berhak zakat? Nggak berhak zakat. Apa misalkan dia masih bujangan, kebutuhan sebulannya hanya 500.000, gajinya 1 juta, dia nggak miskin. Kenapa? Karena lebih dari kebutuhan pokoknya. Jadi standarnya tergantung kebutuhan pokok. Sehingga ini pun jamaah terpengaruh dengan tempat. Orang yang tinggal di Jawa dengan gaji misalkan 3 juta mungkin sudah cukup.
Tapi orang yang tinggal di Papua, gaji 3 juta nggak cukup, atau di Jakarta nggak cukup. Nah, sehingga satu kebutuhan berpengaruh, kemudian tempat juga berpengaruh. Ya, makanya jamaah sekalian, fakir miskin itu tidak bisa kita generalisir. Oh, ini pas enggak. Lihat kebutuhannya. Lihat kebutuhan pokoknya seperti itu. Kalau misalkan tadi dia dalam artian masih kurang, berarti dia miskin. Kemudian jamaah sekalian, wabna sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu jamaah orang yang kehabisan ya bekal. Dan ibnu sabil itu berlaku umum. Ada seorang di rumahnya punya rumah, di kampungnya dia punya 10 rumah. Mobilnya berapa? 100. Ya. Kemudian tabungannya 100 miliar. Ternyata dia melakukan safar, di perjalanan dompetnya hilang, ATM-nya hilang, bekalnya hilang. Nggak ada bekal sama sekali. Apakah dia berhak untuk mendapatkan zakat? Berhak tidak jamaah? Berhak. Kenapa? Karena nggak punya ongkos untuk pulang. Jadi ibnu sabil itu tidak terbatas hanya fakir miskin, tapi siapa saja yang dimana dia kehilangan bekal, baik itu kaya ataupun miskin, maka berhak mendapatkan zakat. Berhak mendapatkan zakat seperti itu. Itu jamaah sekalian, Al-Ayat surat Al-Isra ayat 26. Kemudian ia mengatakan bada'a fa amaruhu bi aujabil huquq wa dallahu ala anna afdhalul a'mali idza kana 'indahu syai'. Fa qala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Kemudian mengatakan, di sini Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya untuk memberikan hak yang paling wajib terlebih dahulu. Dan di sini Allah menunjukkan kepada Nabi untuk melakukan amalan yang paling afdol ketika dia memiliki sesuatu. Di sini ya Allah memberikan irsyad, petunjuk kepada Rasul, ketika dia memiliki sesuatu maka silakan sedekah kepada kerabat dekat. Sehingga kalau anda misalkan ingin sedekah, ingin memberikan hadiah, dahulukan kerabat. Jamaah sekalian, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Apa bedanya sama? Hadiah itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, unsurnya apa? Unsurnya agar kita terjalin hubungan saling cinta mencintai di antaranya, seperti itu. Adapun sedekah itu apa? Memang motivasinya apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Makanya gini jemaah, hadiah itu yang terbaik antum sampaikan atau dirahasiakan. Yang terbaik jemaah, sampaikan sahih. Karena nggak mungkin terjadi apa? Saling cinta mencintai kalau antum nggak kasih tahu. Sekarang gini, amplop ketika antum kondangan itu hadiah atau sedekah? Hadiah. Kalau hadiah yang terbaik antum kasih nama, bukan? Tidak. Yang terbaik kasih nama. Sahih. Karena itu hadiah, kecuali antum niatnya sedekah. Kalau utang ya sama. Kalau antum niatnya ngutangin, tulis nama saya ngutangi antum ya. Kalau niatnya ngutang, tulis. Kenapa jamaah? Ini bahaya. Kalau antum niatnya ngutang, dia nggak tahu, dia nggak bayar nanti jamaah, walaupun dia nggak berdosa. Tapi kita salah, kalau niatnya ngutangin tulis ya. Tapi kayaknya nggak ada ya, kecuali di kampung-kampung niatnya ngutangin jamaah. Kalau di kita mungkin banyakkan hadiah, maka yang terbaik antum tulis. Ustaz, ditulis bagaimana? Cuma 20.000. Ini masalah jamaah sekalian. Kalau 100 mungkin ya nggak masalah, atau lebih dari itu tentu tulis. Jadi kalau mungkin ya malu ya nggak usah lah. Tapi kalau misalkan agak besar dikit, antum tulis. Biar apa jamaah tadi? Tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Maka hadiah itu yang terbaik ditulis namanya, yang terbaik. Kalau sedekah enggak. Sedekah itu yang terbaik apa? Dirahasiakan. Walaupun ketika diumumkan enggak masalah, tetapi nanti terkait tentang masalah ya ikhlas jamaah, niat. Kalau antum bisa menjaga niat tidak masalah. Tapi kalau khawatir jadi riya misalkan, lebih baik disembunyikan, lebih baik. Tapi kalau hadiah yang terbaik disebutkan namanya. Dan kemudian masalahnya,
Faqal, maka ia mengatakan wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'. Dan di sini juga Allah mengkhabarkan, mengajarkan kepada nabinya ketika ia tidak memiliki sesuatu, kaifa yaqul, ya, bagaimana ucapan yang harus disampaikan. Allah mengajari. Ya. Faqal, Allah berfirman wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka ibtigha'a rahmatin min rabbik, ya, karena ya berharap mendapatkan rahmat dari Rabbmu, faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkan kepadanya ucapan yang apa jemaah? Ucapan yang menyenangkan, tidak menyinggung. Jadi gini, kalau misalkan ada seseorang datang ke rumah kita minta bantuan, kalau antum punya uang, kasih tidak jemaah? Atau gini, kalau ada orang minta-minta ke rumah antum, kasih tidak? Ya? Kasih tidak jemaah? Ya antum lihat, kalau punya sesuatu ya kasih, kalau tidak ya nggak perlu. Tapi gini, kalau orang yang datang ke rumah antum dia bersumpah, wallahi saya belum makan 3 hari, ya, tolong saya beri uang. Antum kasih tidak jemaah? Ya. Karena ada bab di kitab tauhid itu kita tidak boleh menolak dengan seseorang yang apa? Meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ada babnya jemaah. Kita nggak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan kalimat Allah. Antum jangan tolak. Tapi apakah jemaah setiap sumpah itu wajib untuk kita benarkan? Jawabannya tidak. Orang yang bersumpah itu jemaah ada 5 keadaan. Pertama, kita tahu 100% dia benar, maka wajib untuk kita terima sumpahnya. Maka kalau antum ada uang kasih, kalau tidak ada antum pinjam ke tetangga. Langsung, oh afwan, antum tunggu bentar ya, antum ke tetangga pinjam dulu. Tolong ya, anda minjem uang untuk ngasih orang, karena dia bersumpah jemaah. Ya, bersumpah, antum kasih, usahakan, jangan ditolak, usahakan dikasih. Yang kedua jemaah sekalian, kalau kita ragu-ragu, oh kayaknya benar ya, tapi sedikit ada keraguan, kasih tidak? Benarkan tidak sumpahnya? Wajib dibenarkan sumpahnya. Kalau ragu-ragu, nggak boleh antum apa? Mengingkari sumpahnya, nggak boleh. Demi apa? Mengagungkan kalimat Allah. Yang ketiga, kalau ragu-ragu, 50% kita membenarkan, 50% kita ragu, tetap wajib kita terima sumpahnya, nggak boleh. Demi apa? Mengagungkan kalimat Allah. Tapi jamaah sekalian, kalau kita tahu 100% dia dusta, apakah wajib kita benarkan sumpahnya? Tidak, ya, tidak wajib kita benarkan. Ya. Apalagi kalau misalkan kita tahu persis dia bersumpah, kemudian kita tahu uang itu akan dipakai untuk hal yang haram. Antum kasih tidak? Jangan. Atau jamaah sekalian, kita setelah tahu dalam artian ya, don kuat kita dia dusta, benarkan tidak? Apakah kita terima sumpahnya? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalkan 80% kita yakin dia ya, dusta, maka tidak wajib untuk dibenarkan. Tapi jamaah sekalian, kalau misalkan kita tahu dia jujur dalam sumpahnya, maka usahakan dikasih. Kalau seandainya misalkan tidak ada sesuatu yang bisa untuk kita kasih, silakan pinjam. Kalau tidak ada jamaah sekalian, ya sudah, Allah Jalla wa'ala memberikan arahan kepada kita, ucapkan dengan ucapan yang lembut. Jangan diusir, jangan dihina, nggak boleh. Tapi sampaikan, Pak, mohon maaf, hari ini belum ada, coba panjenengan datang ke tetangga, barangkali ada. Ini ucapan yang jamaah sekalian dalam artian tidak menyinggung. Atau mungkin gini, Pak Afan, mungkin besok ya, barangkali ya, besok ya, ada rezeki, panjenengan ke sini, insya Allah saya kasih. Maka ini pun jamaah sekalian bagus. Tapi jangan sampai diusir. Oh, saya sudah pergi, udah satu minta-minta, nggak boleh. Enggak, yang ada kerjaan saja misalkan, ini nggak boleh. Ini bisa menyinggung jamaah. Tapi sampaikan dengan ucapan-ucapan yang baik.
sayyi'atun hasanatun ka'anhu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah. Ya, dan ini merupakan janji yang baik seolah-olah ya hal ini telah terjadi atau akan terjadi insyaallah. Jadi janjikan dengan sesuatu yang jamaah sekalian yang baik. Pak, besok panjenengan datang insyaallah, barangkali ada rezeki. Sekarang mohon maaf belum ada. Ya. Jadi ucapan yang baik jangan disinggung, jangan dihardik, jangan diusir, seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya wala taj'al yadaka maqlulah ila unuki, dan janganlah kau jadikan tanganmu ya terbelenggu di atas lehermu, jangan. Maksudnya wala tu'ti syai'an, enggak pernah memberi sedikit pun. Setiap ada yang minta enggak pernah dikasih. Nah ini jamaah yang tercela jamaah. Apalagi sesuatu yang kita berikan hakikatnya itu milik kita dan itu tabungan kita jamaah. Kalau antum sedekah keliru jamaah, tetap dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala tidak? Antum ngasih sedekah ternyata salah sasaran, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Seperti kita seorang sahabat yang dia ingin sedekah, ya ternyata sedekahnya salah sasaran. Ya, di antaranya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pencuri, pezina orang kaya. Ya. Pertama, ya kalau nggak salah kepada pencuri. Pagi harinya ribut, ramai. Oh si fulan sedekah kepada pencuri. Akhirnya dia datang ke Nabi. Kata Nabi, oh barangkali dengan kamu sedekah ke dia nggak jadi nyuri. Artinya apa? Ada sisi positifnya. Akhirnya dia bertekad lagi, oh nanti saya sedekah lagi. Ternyata keduanya pezina. Paginya ribut lagi, si fulan zakat ke, sedekah ke pezina. Kemudian pagi lagi datang lagi ke Rasulullah dan Nabi mengatakan barangkali dengan kamu memberikan sedekah kepada dia jadi apa? Tidak jadi menjual diri. Tidak jadi menjual diri. Artinya ada faedahnya. Akhirnya dia bertekad lagi untuk sedekah, ternyata ketiganya yang 5 orang kaya. Ini pun ramai lagi. Akhirnya datang lagi kepada Nabi, kata Nabi apa? Barangkali dengan kamu sedekah kepada dia, maka dia bisa mengambil pelajaran. Ya, bisa mencontoh, akhirnya dia gemar sedekah. Ya. Soalnya jemaah sekalian, sedekah kepada siapapun, insya Allah antum dapat pahala. Yang penting catatannya jemaah, antum nggak tahu bahwasanya itu uang ya, dalam artian tidak dipakai untuk hal yang haram. Tapi kalau antum tahu ini untuk dipakai untuk pasang togel, kok antum kasih, ya ini nggak boleh. Justru antum nanti mendapatkan dosanya. Tapi kalau nggak tahu, hukum asalnya apa? Boleh. Dan antum tetap dapat pahala. Akan tetapi jamaah yang catatan kita, ketika zakat ataupun sedekah itu tepat sasaran, ya tepatnya zakatnya, sedekahnya. Ketika sedekah itu tepat sasaran, maka pahalanya semakin banyak. Dan di sini Nabi memberikan gambaran kerabat dekat lebih berhak dulu. Kalau antum yang sedekah, kemudian ada kerabat yang butuh, kasih dulu. Kasih ya misalnya. Kalau mereka sudah dikasih, ya silakan. Ya berikutnya. Jangan yang berhak kemudian diakhirkan, yang tidak berhak didahulukan, jangan. Dan di sini jamaah ada ya fikih prioritas. Antum harus menimbang-nimbang. Jamaah sekalian, apa bedanya antara infak dan sedekah? Apa bedanya? Sedekah, infak. Apa bedanya? Kalau istilah zakat, sedekah, infak, apa bedanya jemaah? Sebenarnya gini, sedekah, zakat, ini satu kata yang kadang bisa dipakai untuk mengistilahkan yang wajib dan sunnah. Sedekah juga bisa untuk mengistilahkan yang wajib, sahih. Seperti ayat tentang zakat. Apa ayatnya? Khud shadaqatan min amwalihim. Khud apa? Sedekah. Apa sedekah yang dimaksud? Zakat. Ya. Ambil sedekah maksudnya zakat. Cuma yang maksud ada bedanya antara sedekah dan infak. Infak itu jamaah ya bersifat khusus terkait tentang masalah harta. Adapun sedekah umum. Makanya masalah yang kalimat thayyibah itu juga sedekah. Persendian kita itu tiap hari berhak untuk kita sedekahi. Soalnya, tetapi sudah cukup dengan antum sekedar mengerjakan Tuhan. Ya, itu sedekah sama. Makanya sedekah itu lebih umum, bisa harta, ya, bisa juga tasbih, takbir, atau hal-hal yang lain. Itu termasuk sedekah.
Tapi kalau infak itu hal yang terkait secara khusus terkait tentang masalah harta. Makanya ketika seorang suami ingin memberikan makan kepada istrinya itu dibahasakan dengan menafkahi, karena terkait dengan harta, terkait dengan masalah harta seperti itu. Jadi masalian, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Afan, masih ada. Wala tabsudha kullal basti, dan janganlah kau melebarkan seluruh tanganmu. Maksudnya apa? Tu'ti ma indak, kau berikan segala yang kau punya, fatak udah maluma, kemudian kau duduk dalam kondisi terhina. Maksudnya jamaah sekalian, yalumuka man ya'tika ba'du, orang yang datang meminta kepadamu akan mencela. Kenapa? Oh, ternyata dia sudah nggak punya apa-apa, akhirnya dicela. Oh, dia tuh miskin ya. Makanya jamaah sekalian, sedekah itu boleh, tetapi jangan jor-joran. Jangan jor-joran. Wala yajidu indaka syai' mahsura, sehingga engkau menjadi orang yang rugi. Qala qad hassaraka man qad a'taitahu, jadi orang yang telah engkau beri akan menjadikan engkau rugi. Artinya gini jamaah sekalian, silakan sedekah, tetapi ingat jangan jor-joran. Apalagi sedekah juga bisa diberikan kepada istri. Makanan yang kita berikan kepada istri kita itu sedekah jamaah, sedekah. Kepada anak kita juga sedekah. Makanya kalau antum ingin sedekah, maka lihat mana yang lebih berhak dulu. Mana yang berhak? Jangan jor-joran. Silakan antum sedekah, tetapi ada harta yang disisakan untuk anak-anak kita. Karena jamaah, meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi kaya itu jauh lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam kondisi miskin kemudian minta. Jangan. Sehingga syariat kita ini sudah memberikan aturan. Boleh sedekah tetapi ada aturannya. Bahkan ketika datang seorang sahabat, yang dimana sahabat ini jamaah merasa dirinya ada tanda-tanda kematian, sehingga datang ke Nabi dan beliau hendak mewasiatkan seluruh hartanya. Apa yang Nabi nasihatkan? Nggak boleh, jangan. Kemudian setengah Nabi, jangan. Terakhir sepertiga. Maka beliau mengatakan, iya sepertiga tidak masalah. Kemudian di hadis itu dikatakan, kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin kemudian meminta-minta. Jangan. Sehingga sekali lagi tidak masalah kita bersedekah, tetapi harus melihat mana yang lebih membutuhkan atau mana yang lebih berhak untuk kita berikan terlebih dahulu. Hadis ini jamaah sekalian memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala mewasiatkan kepada para hambanya agar menyambung kerabat dan rahimnya. Allah mewasiatkan kepada para hambanya agar menyambung kerabat dan rahimnya. Faedah yang berikutnya, Allah memerintahkan nabinya untuk memberikan hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Perintah ini juga berlaku bagi setiap individu di antara umat beliau. Jadi tidak hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua yang menjadi umat Rasulullah, maka hendaknya kita berusaha untuk mencontoh, meneladani apa yang beliau lakukan. Karena sekali lagi jamaah sekalian, di antara fadilah ataupun keutamaan menjadi umat Nabi itu dijamin untuk masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Dan yang tidak mau itu jamaah orang yang tidak taat kepada Nabi. Tidak mau masuk surga itu orang yang tidak taat. Tapi yang mau masuk surga itulah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah, ini pembahasan singkat terkait tentang silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Berkaitan masalah batasan orang miskin, kelihatannya itu juga relatif kan? Relatif. Ketika kawan saya punya gaji 15 juta, sebetulnya sudah cukup. Tapi karena dia harus isi mobil, investasi, sehingga dalam setengah bulan gaji sudah. Apakah yang demikian juga dikatakan
Nah, iya mas, ini menarik. Ada orang gajinya 15 juta, ternyata masih kurang. Ya. Kenapa? Karena punya cicilan banyak. Mobilnya Ferrari nyicil, rumahnya 10, 5 masih nyicil. Sehingga gaji 15 juta masih kurang. Apakah dia miskin? Dia nggak miskin. Miskin itu maksudnya ketika untuk kebutuhan pokok masih kurang. Kebutuhan pokok itu diantaranya untuk makan, kemudian untuk air, itu pokok. Untuk SPP anak-anaknya itu pokok. Tapi kalau untuk yang kebutuhan sekunder atau primer? Primer atau apa? Tambahan itu apa? Sekunder. Ini nggak termasuk jamaah, nggak termasuk. Justru kalau misalkan dia dalam kondisi seperti itu dan masih banyak aset misal seperti itu, jual asetnya. Untuk apa? Untuk nutupi. Ya. Bahkan mungkin hakikatnya dia wajib zakat jamaah, wajib zakat. Kenapa? Ya asetnya lebih. Cuma gara-gara nyicil tadi akhirnya apa? Gajinya nggak cukup. Makanya seperti ini tidak termasuk miskin. Jadi miskin itu kalau memang untuk kebutuhan pokoknya masih kurang. Ya. Contohnya tadi untuk semesteran anaknya yang semuanya kuliah. Kemudian istrinya punya 4. Masing-masing istri kebutuhannya mungkin ya 5 juta. 4 istri 20 juta. Ya, ini orang nekat ya, Mbak. Jadinya. Jadi 15 juta sudah punya istri 4, ini nekat ya, Mbak Salian. Jadi ya harus tahu kadar dirinya ya. Poligami itu boleh, tetapi kalau misalkan serampangan ya masalahnya, Mbak. Masalah. Iya. Jadi artinya kalau misalkan untuk kebutuhan yang bukan primer tapi sekunder, maka itu tidak termasuk seperti itu. Dan dia bukan dikatakan miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau Sedekah salah sasaran. Ya. Ini kalau misalkan harta kita uang kita itu dicuri, dirampok, bilang itu bukan kemana? Nah, iya. Ya jamaah sekalian gini. Sedekah salah sasaran maksudnya gini, bukan dalam artian salah sasaran akhirnya kita berikan yang itu untuk berbuat maksiat, bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam artian kita sedekah tetapi tidak tepat. Yang harusnya mungkin harus untuk kerabatnya tapi malah ke yang lainnya. Ya. Artinya gini, kalau salah sasaran dan kita tahu itu uang mau dipakai untuk hal yang haram, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kita kalau nggak tahu, cuma kita tahu dia statusnya pelacur, ya. Tapi kan kita belum tahu dipakai untuk makan atau yang lainnya, maka tidak masalah, tetap dapat pahala, Jadi gini, bagaimana kalau misalkan uang yang kita curi itu maksudnya sedekah atau tidak? Ya, jamaah sekalian, uang yang kita curi itu hakikatnya masih milik kita. Sehingga kita masih punya hak untuk apa? Untuk nagih. Di mana? Dunia kalau bisa. Kalau nggak bisa, kelak di akhirat nagih. Maka dia akan dikisos. Antum nagih minta nama masalah nanti di akhirat. Kalau dia nggak punya amal soleh, terus bagaimana caranya? Keburukan antum kasihkan nanti di akhirat. Kecuali kalau misalkan yang dicuri sudah mengikhlaskan. Ya Allah, mobil saya yang dicuri saya ikhlaskan, saya sedekahkan saja misalkan. Pertanyaannya masalah dia dapat pahala tidak? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Nanti yang nyuri apakah akan dikisos? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah diikhlaskan seperti itu. Nah, sehingga hukum asalnya itu tetap masih menjadi milik kita, sehingga seperti statusnya utang, harta yang diutangkan kepada atau dipiutangkan kepada orang lain. Jadi kita masih punya hak untuk menagih. Ya. Kalau di dunia sudah nggak bisa, ya sudah kelak nanti di akhirat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ada lagi jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
istilah sedekah, kadang bisa digunakan untuk mengistilahkan zakat. Ya. Coba diulang. Kan kalau kita bicara zakat kan ada ketentuannya. Naam, sahih. Nah. Nah. Kalau mengacu pada ayat tadi kan sedekah itu termasuk dalamnya zakat. Iya. Tapi itu perlu niatan bahwa kemudian karena saya pernah baca kalau kemudian punya jadi dengan niat. Kalau kemudian kita niat sedekah pada zakat dulu, kan masih punya zakat. Nah. Gini ya Mas Sandian, jadi istilah sedekah itu bisa digunakan untuk mengistilahkan zakat yang wajib. Karena ayatnya berbicara tentang sedekah. Dengan dibahasakan sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, coba dicek ayatnya. Ya. Surat apa? Hud. Surat At-Taubah ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Maksudnya apa sedekah? Di sini maksudnya zakat yang wajib. Ya. Maka gini, kalau niat dia zakat yang wajib, apakah butuh niat? Butuh. Ya. Karena kalimat sedekah ini jamaah bisa mengandung sedekah yang sunnah. Makanya sedekah itu lebih umum. Ya. Orang memberikan harta juga masuk sedekah, bisa juga masuk infak. Maka kalau dia mengucapkan dengan lafaz sedekah harus ada niat. Oh, maksudnya sedekah yang wajib. Ya. Kalau dia misalkan berbicara umum, nggak niat, ya nggak sah. Kalau ibadah itu jamaah ibadah yang wajib. Ya, terus ibadah yang wajib. Sunnah butuh niat itu jamaah. Niat juga butuh niat. Afwan, sunnah juga butuh niat. Yang wajib jelas butuh niat. Terus butuh niat. Apalagi terkait dengan kewajiban. Antum gini jemaah, mandinya mandi junub tapi nggak niat, sah tidak? Nggak niat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga kalau misalkan yang dimaksudkan adalah zakat yang wajib, ya, jangan hanya sekedar melafadzkan sedekah. Karena ini multi tafsir, barangkali maksudnya sedekah sunnah. Ya. Sehingga nggak perlu ya dilafadzkan, nggak perlu. Dalam artian di hati saja. Saya ingin sedekah yang wajib. Afan, iya, sedekah yang wajib. Maksudnya apa? Ya zakat. Kalau sudah niat dalam hati dan ini maksudnya yang wajib, sah. Tapi kalau tidak diniatkan, tidak sah. Terus maksudnya yang mana? Maksudnya yang sunnah kalau nggak niat. Ya, sehingga perlu diniatkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Nah. Asetnya berupa tanah warisan. Cuman dia posisinya tidak punya cukup penghasilan. Jadi sehari-harinya bisa dalam bentuk kekurangan. Tapi dia juga tidak mau menjual asetnya. Apa kemudian ini miskin atau kaya? Gini ya Mas Salian. Miskin itu tadi orang yang punya pendapatan lebih dari setengah kebutuhannya kemudian masih kurang. Ya. Dan dia tidak punya aset yang lebih. Ya. Kalau aset-aset yang merupakan kebutuhan pokok seperti rumah, maka ini nggak dianggap. Dan rumah pun nanti standar dalam artian, ya jangan sampai rumah harganya sampai 100 miliar, kemudian penghasilannya cuma 3 juta sehingga dia dikatakan miskin. Enggak. Kalau rumah ini bisa dijual, dia bisa tinggal di rumah yang mungkin untuk sekedar ya tempat tinggal saja, lakukan, jual dulu. Dan dia bukan termasuk miskin. Tapi kalau misalkan dia punya mobil dan mobil ini memang dipakai sebagai kebutuhan pokoknya untuk belanja ke pasar, kemudian untuk macam-macam, atau orang punya kapal dan kapal ini untuk apa? Untuk mencari penghasilan. Ternyata penghasilannya kurang dari kebutuhannya, maka dia masih miskin walaupun punya kapal. Kenapa? Karena kapal itu merupakan ya, kebutuhan pokok untuk mencari kerjaan. Ya, sehingga kalau misalkan yang sudah ada dalam artian aset-aset yang lebih, maka ini nggak termasuk. Kewajiban dia kalau dia masih kurang, jual dulu. Ya, kalau ternyata kok dia sudah beli rumah yang sekedar hanya untuk tempat tidur, karena rumah juga kebutuhan jemaah, maka
Kalau masih kurang ya baru dia dikategorikan miskin. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah pajak kan, Nah. hukumnya seperti apa? Nah. Dan kalau kita lihatkan lihat masa depan gimana? Oh, maksudnya kita membayar. Bayar tadi niatnya secara Gini ya Mas Alian, pungutan pajak itu memang pungutan yang tidak disyariatkan. Bahkan Nabi mengatakan apa? Sohibu maksin finnar. Pemungut pajak itu di neraka. Itu Nabi yang mengatakan. Terus bagaimana kalau kita menjadi pihak yang diwajibkan pajak? Jawabannya hukum asalnya kita tidak wajib. Tidak wajib jemaah. Makanya di sini dibolehkan seseorang mengakal-akali pajak. Boleh, seperti konsultan pajak itu tidak masalah jemaah. Ini hukum asalnya seperti itu. Karena kita nggak wajib. Makanya boleh antum bayar pajak pakai uang riba boleh. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu manfaatnya bukan kembali kepada kita. Kalau untuk bayar listrik nggak boleh, kenapa? Manfaatnya kembali kepada kita. Tapi kalau untuk bayar pajak nggak masalah, karena kita nggak wajib. Sudah pakai riba saja bayar pajaknya, selesai. Terus bagaimana dengan kita? Maka hukum asalnya tidak wajib. Tapi kalau misal tidak bisa menghindar, kalau kita nggak bayar justru banyak mudarat yang akan didapatkan. Ya sudah antum bayar dengan niat apa? Menghindari mudarat. Ya. Kalau diniatkan sedekah, ya salah sasaran. Salah sasaran juga jemaah sekalian. Jadi sudah niatnya untuk menghilangkan apa? Mudarat saja seperti itu. Ya boleh tidak jemaah niatnya? Oh saya ingin membantu negara saja. Tetap kalau niatnya memang itu pajak, memang hukum asalnya tidak dibolehkan seperti itu jemaah. Ya sehingga ya sudah kalau misalkan harus seperti itu tidak masalah. Ya, dosanya ditanggung mereka, antum nggak berdosa. Ya, mereka yang menanggung dosanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di pagi hari yang mulia ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.